Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess dan energi ikatan rata-rata. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess. Yang kedua, menganalisis diagram energi untuk menentukan entalpi reaksi. Dan yang terakhir yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess. Nah, baiklah, kita akan masuk yang pertama yaitu ada hukum Hess. Nah, hukum Hess ini berbunyi yaitu kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja ya anak-anak ibu. Hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ibu misalkan di sini ada A menghasilkan produk C. Nah, pada keadaan awalnya yaitu A disebut dengan keadaan awal. Sedangkan C ini merupakan keadaan akhir. Nah, yang B ini kita abaikan saja. Karena di dalam hukum Hess ini hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Nah, akan dibuatkan reaksinya yaitu A akan menghasilkan produk C. Jika ingin kita buatkan reaksi B ini, maka A akan menjadi B, akan menjadi C. Namun, yang kita perhitungkan adalah A dengan C saja. Nah, rumus dari hukum Hess ini yaitu delta H sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Contohnya yaitu ada suatu reaksi di mana C dalam keadaan solid ditambah O dalam keadaan gas akan menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dengan delta H-nya yaitu min 3/4 kJ. Selanjutnya, reaksi ini akan kita uraikan terlebih dahulu. Untuk membentuk reaksi ini akan dihasilkan C dalam keadaan solid ditambah setengah O2 dalam keadaan gas akan menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dengan delta H-nya yaitu min 111 kJ. Selanjutnya yaitu ada CO2 ditambah setengah O2 dalam keadaan gas akan menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dengan delta H-nya yaitu min 283 kJ. Nah, yang ditanya di sini yaitu buatlah diagram siklus dan diagram tingkat energi. Nah, mula-mula untuk membentuk reaksi C tambah O menghasilkan CO2 ini, maka kita akan melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Di mana hasilnya yaitu harus min 3/4 kJ. Nah, di sini kita akan mencoret reaksi yang sama, yaitu ada reaksi sebelah kiri CO dan reaksi sebelah kanan CO. Maka ini bisa kita coret. Selanjutnya akan menghasilkan C dalam keadaan solid ditambah setengah O2 ditambah setengah O2 akan menghasilkan 1 O2. Namun koefisien 1 itu tidak kita tulis ya. Akan menghasilkan O2 dalam keadaan gas. Ini habis tinggal CO2 saja dalam keadaan gas. Dengan delta H-nya kita tambahkan min 111 kJ ditambah min 283 kJ akan menghasilkan min 394 kJ. Nah, untuk diagram siklusnya yaitu kita buat reaksi C dalam keadaan solid ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dengan delta H-nya yaitu min 394 kJ. Selanjutnya, C ditambah O2 akan terurai menjadi CO ditambah setengah O2 di mana delta H-nya yaitu min 111 kJ. Nah, selanjutnya CO ditambah setengah O2 ini akan membentuk CO2. Ini anak-anak ibu akan membentuk CO2 dengan delta H-nya yaitu min 283 kJ. Nah, untuk membuat diagram siklus ini diperlukan yaitu reaksi awalnya. Reaksi sebenarnya ya anak-anak ibu reaksi ini.
Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita buat diagram tingkat energinya. Mula-mula untuk membuat diagram tingkat energi ini, kita gambarkan dulu diagramnya garis seperti ini anak-anak ibu. Mana yang pertama kita ketahui tadi bahwa C ditambah O2 menghasilkan CO2 dengan deltahannya yaitu bernilai min 394 kJ. Nah, min 394 kJ ini kita letakkan paling bawah dan 0 kita letakkan paling atas. Karena 0 itu lebih besar daripada min 394 kJ. Nah, selanjutnya kita buat reaksinya yaitu C dalam keadaan solid ditambah O2 dalam keadaan gas akan menghasilkan CO2 dalam keadaan gas. Nah, selanjutnya yaitu C dalam keadaan solid ditambah O2 juga bisa reaksinya yaitu CO ditambah setengah O2 akan membentuk CO2 ini. Nah, di mana masing-masing hasil akhirnya yaitu CO2. Delta H dari C dalam keadaan solid tambah O2 ini atau disebut juga dengan yang lainnya CO ditambah setengah O2 akan menghasilkan delta H-nya tadi yaitu min 111 kJ. Untuk membentuk CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 ini diperlukan delta H sebesar min 283 kJ. Nah, yang selanjutnya yaitu ada energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata ini dipergunakan untuk menentukan nilai perubahan entalpi delta H reaksi. Di mana rumus dari delta H ini yaitu jumlah energi pemutusan ikatan dikurang jumlah energi pembentukan ikatan. Di mana untuk lebih mudahnya ibu berikan bahwa jumlah energi pemutusan ikatan ini diletakkan di sebelah kiri, sedangkan energi pembentukan ikatan ini letaknya sebelah kanan. Nah, untuk itu maka dapat kita tuliskan bahwa delta H-nya sama dengan kiri kurang kanan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal ya anak-anak ibu. Nah, contoh soalnya jika diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. CH yaitu 413 kJ, Cl dengan Cl yaitu 242 kJ, C dengan Cl yaitu 328 kJ, H dengan Cl yaitu 431 kJ. Nah, yang ditanya yaitu hitung entalpi reaksi CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Nah, mula-mula untuk menjawab soal ini kita buatkan dulu reaksi CH4. Di mana C ini tangannya ada 4 yaitu ada H, dan H. Selanjutnya yaitu ada Cl2. Nah, ini Cl2, Cl berikatan dengan Cl akan menghasilkan yaitu CH3Cl. C itu tangannya kan 4 anak ibu, maka H-nya 3, 1, 2, 3 dan satu lagi mengikat Cl ditambah H dengan Cl. Nah, dalam hal ini dapat kita tuliskan bahwa tadi kan rumusnya delta H sama dengan kiri kurang kanan. Nah, ini merupakan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan reaksi yang sama, yaitu ada CHH dengan CHHH. Ada H-nya 3, berarti kita coret ya anak-anak ibu untuk menghilangkan reaksinya. Coret. Sehingga di sebelah kiri ini yang tersisa yaitu C dengan H. C dengan H ini yaitu energi ikatnya 413 kJ. Selanjutnya itu Cl dengan Cl. Energi ikatannya yaitu 242 kJ. Nah, kita jumlahkan menghasilkan 6 kJ. Nah, di sebelah kanan ini yaitu yang tersisa hanya C dengan Cl. C dengan Cl yaitu 328. H dengan Cl yaitu 431.
Kita jumlahkan menghasilkan 957 kilojoule. Nah, rumusnya yaitu delta H sama dengan kiri dikurang kanan. Berarti yang sebelah kiri yaitu ada 655 kilojoule. Kanan yaitu 759 kilojoule. Nah, didapatkan hasilnya yaitu min 104 kilojoule. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Soal latihan. Dikumpulkan paling lambat hari Senin jam 00. Ibu tunggu ya anak-anak. Baiklah anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai hukum Hess dan energi ikatan rata-rata. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi hari ini. Terlebih dan kita kurang, ibu mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan soal yang ibu berikan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.